Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Wahyudi, 2019-2139. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberi oleh Ibu Nikmatul Masruro tentang presentasikan hasil resum di tugas yang sebelumnya. Yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang struktur. Struktur adalah susunan bagian-bagian dalam suatu bentuk bangunan. Hasibuan 1993. Guin 2000 mendefinisikan struktur sebagai struktur pasar dalam suatu industri yang mengidentifikasikan derajat persaingan dalam industri. Struktur pasar industri cenderung berubah secara perlahan-lahan, bahkan dapat dianggap tetap atau relatif permanen dalam jangka pendek. Lipczynski et al. 2005. Struktur dalam industri setidaknya terkait dengan beberapa hal berikut, yaitu seberapa tinggi derajat konsentrasi penjual, seberapa tinggi derajat konsentrasi pembeli, seberapa tinggi derajat diferensiasi produk, dan seberapa tinggi tingkat kesulitan yang ditemui oleh perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Clerke 2003. Konsentrasi industri. Konsepsi konsentrasi industri. Ketika membahas konsentrasi dalam industri, maka dapat kecenderungan bahwa pembahasan akan mengarah pada konsentrasi penjual dan lebih spesifik lagi konsentrasi industri. Lipczynski et al. Industri, konsentrasi pasar, dan konsentrasi agregat. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Hasibuan 1993 mengacu pada Greer 1984. Menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor berikut. Yang pertama, nasib baik. Lux. Hal ini salah satunya dapat terjadi karena adanya beberapa perusahaan yang pertama kali masuk dalam konsisten untuk beroperasi dalam suatu industri dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan produk sejumlah perusahaan tersebut mengakar dan memiliki kelekatan dalam masyarakat, mampu menciptakan brand position dan brand loyalty. Yang kedua yaitu faktor teknik terkait dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, tingkat kepuasan pasar produk. Yang kedua, skala ekonomi perusahaan. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya ekonomi atau bisa disebut juga faktor produksi. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima, pertumbuhan pasar produk. Yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah, di mana kebijakan dan regulasi pemerintah dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan konsentrasi industri, tergantung dari jenis kebijakan tersebut. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Hal ini terkait dengan kebijakan perusahaan seperti merger, strategi diferensiasi produk, dan praktik-praktik bisnis yang sifatnya membatasi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Ada pula faktor-faktor yang mendorong terjadinya konsentrasi industri. Lipczynski et al. 2005. Yang pertama, cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran sunk cost. Lipstein et al. 2005
mengacu pada Sutton mengidentifikasi dua jenis industri ditinjau dari jenis karakteristik sunk cost-nya, yaitu dua jenis industri ditinjau, yaitu yang pertama exogenous sunk cost industry, yang kedua endogenous sunk cost industry. Yang kedua yaitu tahapan siklus industri. Mengacu pada sejumlah studi, Lipsinski et al. 2005 menyatakan bahwa tahapan yang dicapai suatu industri dalam siklus bisnis industri memiliki hubungan kolerasi dalam konsentrasi industri. Yang ketiga yaitu kapasitas yang khas dan kompetensi inti perusahaan. Mengacu pada Lipsinski et al. 2005 berdasarkan KAI 1993, distinctive capabilities mengacu elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Ada juga dominasi perusahaan. Terkait dengan konsentrasi pasar, salah satu konsep yang banyak mendapatkan perhatian dalam rendah pembahasan teoritis maupun empiris terkait struktur industri adalah dominasi perusahaan, atau bisa disebut juga firm dominance. Gerge et al. 2005 menyatakan bahwa dominasi merupakan fitur yang penting dalam analisis struktur industri. Menurut Clarke 2003, konsep dominasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana satu perusahaan dalam industri tertentu memiliki pangsa yang besar dibandingkan untuk ditentukan secara tepat seberapa besar share yang harus dicapai agar suatu perusahaan bisa dikatakan memiliki dominansi. Crook dan Ware 2000 juga mengemukakan dua faktor yang menyebabkan dominasi pasar. Pertama, keunggulan efisiensi dominan firm dibandingkan dengan pesaingnya sebagai akibat keunggulan biaya yang sangat signifikan. Kedua, dominan firm memiliki produk yang mikroprosesor, khususnya dalam hal kecanggihan sistem dan kecepatan jika dibandingkan dengan prosesor lainnya. Ada pula ukuran konsentrasi perusahaan. Mengacu pada Lipsinski et al. 2005, indikator yang umum digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar antara lain adalah rasio konsentrasi perusahaan and firm konsentrasi ratio, indeks Cavendish-Hishman Index, indeks Hanan-Kai Index, koefisien entropi, varian logaritma ukuran perusahaan, dan koefisien Gini. Berikut ini adalah penjelasan terkait sejumlah indikator tersebut. Penjelasan terkait sejumlah ukuran konsentrasi industri tersebut didasarkan pada Crook dan Ware 2000, Quinn 2001, dan Lipsinski et al. 2005. Yang pertama yaitu rasio konsentrasi, di mana rasio konsentrasi adalah share pencapaian N perusahaan terbesar dalam suatu industri terhadap total pencapaian industri. Pencapaian industri dalam definisi tersebut merefleksikan
mendeteksikan ukuran dari perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.